Kalau produksi kita 30 juta ton beras, 10% berapa? Kan 3 juta. 3 juta ton. Dikenal dengan julukan Bapak Pembangunan Indonesia, Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia memang menjadi sosok ikonik. Saking ikoniknya, tidak jarang kita melihat stiker ini terpajang di mana-mana. Jadi, memang tidak bisa dipungkiri kalau memang ada orang yang merindukan masa Presiden Soeharto. Bicara tentang Soeharto, tentu ada banyak hal yang bisa kita bahas. Hari ini, mari masuk untuk membahas prestasi Soeharto di militer hingga presiden. Perjalanan karir Soeharto adalah sebuah kisah yang sangat panjang karena melewati Indonesia dalam 3 fase, mulai dari pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masuk ke masa kemerdekaan. Pertama kali Soeharto terlibat dalam militer terjadi pada 1 Juni 1940, di mana dirinya masuk dalam sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah 6 bulan menjalani pelatihan, dirinya lulus sebagai lulusan terbaik dan mendapatkan pangkat kopral. Kemudian Soeharto ditugaskan masuk ke dalam pasukan kolonial Belanda atau Kainil dan bertugas di Bandung. Di tahun 1942, Belanda jatuh dan menyerah pada Jepang. Di sini nih ada sentimen negatif tentang Kainil di mata Belanda yang membuat Soeharto hidup susah dan harus menumpang di keluarganya. Namun karena tidak nyaman hidup menumpang, dirinya pun memberanikan diri mendaftarkan diri menjadi polisi Jepang dan ternyata lulus. Saat menjadi polisi Jepang, Soeharto kemudian ditawarkan oleh salah satu pimpinannya untuk masuk dalam Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori oleh Jepang. Tentu saja Soeharto mengambil tawaran itu. Setelah pendudukan Jepang, kita tahu bersama, tahun 1945 saat Jepang disibukkan dengan bom Hiroshima Nagasaki, Indonesia mengambil momentum kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Bagi Soeharto yang memiliki pengalaman besar dalam kemiliteran, pada 5 Oktober 1945, dia secara resmi masuk memperkuat Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat letnan dan di tahun 1946 mengalami kenaikan pangkat sebagai letkol. Saat masuk di dalam TNI, karir Soeharto melejit dengan sempurna karena beragam peran penting yang dia dapatkan di berbagai operasi militer. Mulai dari menjadi pimpinan Brigade Garuda Mataram yang bertugas untuk menaklukkan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi. Setelah misi tersebut, dirinya kemudian diangkat sebagai Komandan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Sektor Makassar untuk menanggulangi gangguan mantan tentara Kainil. Kemudian pada 1 Maret 1949, Soeharto juga ditunjuk sebagai salah satu komandan pada serangan umum Yogyakarta. Dalam serangan ini, Soeharto dan anggota TNI lainnya berhasil menguasai Yogyakarta dan memukul Belanda yang kembali mencoba menguasai Indonesia pasca masa kemerdekaan. Sebab keberhasilan dan serangan umum Yogyakarta inilah, kemudian konferensi meja bundar bisa dilakukan, di mana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak lagi mengganggu Indonesia. Setelah mengatasi Belanda di Yogyakarta, pada tahun 1961, Soeharto kembali terlibat dalam operasi militer penting, yaitu Trikora atau Trikomando Rakyat, yang memiliki tujuan untuk mengambil alih Irian Barat dari Belanda. Pada operasi ini, Soeharto yang telah berpangkat Mayor Jenderal mencapai Panglima Komando Mandala, pasukan khusus yang dibentuk Soekarno untuk operasi Trikora. Seperti yang kita tahu, Trikora ini berhasil membuat Papua Barat masuk sebagai wilayah Indonesia. Setelah peristiwa Trikora, karir Soeharto membawanya ke jabatan Pangkostrat atau Panglima Komando Strategis Angkatan Darat di tahun 1963. Tidak lama setelah itu, tahun 1965, dirinya menjadi Panglima Angkatan Darat. Nah, di tahun ini terjadilah G30 SPKI, peristiwa sejarah paling terkenal di Indonesia. Dalam peristiwa ini, Soeharto mengambil peran sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Komkamtib yang bertugas untuk melakukan pembersihan pada semua orang yang tertuduh terafiliasi dengan PKI.
Setelah kejadian G30 SPKI, pada tahun 1966 Soeharto mencapai puncak karirnya. Setelah terjadinya penggulingan Presiden Soekarno yang membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden kedua Indonesia. Saat menjadi presiden, Soeharto memiliki program andalannya bersama Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Repelita merupakan sebuah program yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi dan pembangunan. Repelita diharapkan mampu membendung laju inflasi, di mana saat itu inflasi Indonesia mencapai 650%. Pada masa awal kepemimpinan Soeharto, Indonesia juga memikul utang luar negeri sebesar 700 juta US dollar. Nah, untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih baik, Soeharto menggandeng banyak ekonom lulusan luar negeri. Salah satunya Sumitro Joyo Hadikusumo, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah dari Prabowo Subianto. Salah satu tindakan utama yang dilakukan adalah kembali mengintegrasikan Indonesia dengan Badan Ekonomi Dunia seperti IMF, PBB, dan Bank Dunia yang sebelumnya ditolak oleh Soekarno. Hal ini agar Indonesia kembali mendapat bantuan dana dan juga investasi dari luar negeri. Dengan datangnya investasi dan bantuan dari negeri lain, inflasi berhasil ditekan. Awalnya 650% menjadi 120%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terjaga di angka 5% per tahun, yang memperlihatkan perbaikan ekonomi yang luar biasa. Di masa Soeharto, inflasi juga terjaga dengan baik dan tidak pernah melebihi 10%. Selain di bidang ekonomi, bidang pertanian juga masuk dalam fokus Repelita. Para petani mendapatkan perhatian khusus dengan beragam insentif, mulai dari pengadaan pupuk dan pestisida, penyediaan bibit unggul, hingga pelatihan pertanian modern. Seluruh kegiatan ini kemudian membawa Indonesia banjir hasil panen yang mencapai 25,8 juta ton beras. Indonesia pun masuk ke level swasembada pangan di tahun 1984. Wajah Indonesia berubah dari pengimpor beras menjadi pengekspor beras. Bahkan Indonesia memberikan bantuan hingga 100.000 ton beras ke Afrika pada masa tersebut. Soeharto pun diberi 2 medali penghargaan oleh FAO atau Food Agriculture Organization. Berhasil dalam bidang pertanian, Orde Baru pada masa itu juga melakukan pembangunan besar-besaran dalam infrastruktur, utamanya untuk moda transportasi. Berbagai jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan dibangun untuk mendukung pergerakan manusia dan barang. Selain moda transportasi, ada juga pembangunan beragam fasilitas umum seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga sekolah. Oh iya, untuk sektor pendidikan, Orde Baru jugalah yang membuat program wajib belajar 6 tahun. Nah, untuk menjaga laju perkembangan yang diusahakan Soeharto saat menjadi presiden, ada satu lagi proyek andalan yang diberikan penghargaan oleh dunia internasional, yaitu Program Keluarga Berencana atau KB. Di masa Soeharto, pengendalian jumlah penduduk adalah hal yang penting, sebab tidak terkendalinya penduduk bisa menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kekurangan pasokan pangan, sempitnya lapangan pekerjaan, hingga naiknya tingkat kriminalitas. Dengan program KB ini, angka kematian bayi pun menjadi dapat ditekan. Dengan segala keberhasilan yang didapatkan pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru, usia harapan hidup pada masa itu juga berubah drastis. Pada tahun 1965, usia harapan hidup cuma 41 tahun. Kemudian tahun 1994 berubah menjadi 63 tahun. Nah, terlepas dari segala kontroversi yang ditimbulkan oleh Orde Baru, tidak bisa dipungkiri, masa tersebut juga banyak membawa hal-hal baik bagi mereka yang menikmati Orde Baru. Jadi, stiker ini emang wajar masih digunakan hingga zaman sekarang.